Perinduan Sumeneb Madura. Kita akan bersama-sama dengan siswa-siswi kelas akhir ya. Kita akan membicarakan tentang goal setting. Bagaimana mereka punya tujuan agar tidak bingung setelah keluar dari pondok. Sobat MJW, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Saya berpeci, pakai sarung, karena saya sedang ada di Madura. Ya, orang Madura setiap hari pakai peci dan pakai sarung. Entah dalam keadaan sholat ataupun nggak sholat, pokoknya pakai peci dan pakai sarung. Saya hari ini akan silaturahim ke pesantren Al-Amin di Perinduan Sumeneb Madura ya. Ada beberapa agenda, salah satu agendanya itu adalah ketemu dengan anak-anak kelas 6 para santri dan santriwati. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang perlunya goal setting bagi para santri. Satu pertanyaan yang sering kemudian kita lontarkan pada adik-adik kita, para santri, terutama kelas 6 yang mau keluar tuh kemana setelah mereka lulus dari pesantren. Adik-adik sekalian, terutama para santri dan santriwati, apa sih pilihan kita setelah kita lulus dari pesantren? Yang pertama tentu banyak sekali pondok itu mewajibkan kita untuk mengabdi minimal selama 1 tahun. Sebenarnya pengabdian itu merugikan umur nggak sih? Tidak pernah merugikan umur, karena pengabdian itu adalah cara kita membuat transisi dalam kehidupan kita. Dari santri menjadi orang-orang yang mendisiplinkan diri sendiri. Menyiapkan sebenarnya sebelum kita nanti masuk kuliah, itu kita disiapkan secara pribadi agar kita lebih siap mental menghadapi berbagai tantangan yang ada pada kuliah. Setelah itu melanjutkan kuliah ya, lanjutkan kuliah ke tempat, ke fakultas, ke prodi, ke jurusan yang kita inginkan. Jangan asal kuliah. Sesuaikan dengan passion kita, sesuaikan dengan impian-impian kita, sehingga kuliah kita itu bisa lebih efektif. Atau kalau mau jadi pengusaha boleh langsung ya. Pengusaha jangan menunggu besar nanti, jangan menunggu modalnya banyak, langsung saja untuk menjadi pengusaha. Atau solo karir, kalau pengen jadi penulis ya langsung jadi penulis. Langsung latihan, siapkan diri untuk menjadi penulis. Atau pengen menjadi daiyah ya, langsung setelah kuliah belajar dengan sangat serius untuk menjadi daiyah. Nah, syaratnya bagaimana agar kita bisa punya arah untuk ke masa depan? Itulah yang saya sebut sebagai goal setting. Goal setting itu berasal dari 2 kata. Goal itu target, tujuan. Setting itu adalah merencanakan. Ya, setting itu adalah bagaimana kita membuat. Maka goal setting itu adalah cara merencanakan, membuat tujuan. Ya, cara membuat tujuan. Mengapa goal setting itu penting? Ada beberapa hal mengapa goal setting itu penting. Pertama itu agar hidup kita lebih terarah. Banyak sekali saya melihat alumni pesantren itu, kalau saya tanya, kamu setelah ini mau kemana? Itu belum tahu, karena nggak ada goal settingnya. Kalau dia cepat menemukan jati dirinya akan bagus, tapi kalau lama-lama maka hidupnya akan tidak pernah terarah tuh. Yang kedua, kalau kita punya goal setting, itu akan kita memudahkan sumber daya yang kita miliki, waktu kita, uang kita, tenaga kita. Nah, itu akan lebih mudah untuk bisa kita mengarahkan ke tempat yang kita lakukan. Goal saya jadi penulis dan public speaker. Maka saya akan arahkan semua sumber daya saya. Kalau ada uang, ikut pelatihan menulis, ikut pelatihan public speaking, terus
fokus, tenaga kita, semuanya kedua hal itu, sehingga lebih terarah. Dan kita bisa mengevaluasi terhadap perjalanan hidup kita, lalu bisa menentukan jalan hidup kita sendiri. Tidak perlu mengikuti jalan orang lain. Apa saja langkah-langkah untuk membuat goal setting, membuat target, menentukan target? Saya sudah buatkan 6 langkahnya. MPKTKT. MPKTKT. Huruf yang pertama itu adalah M. M itu misi. Ya. Tentukan, cari misi tujuan hidup Anda. Misi itu adalah mengapa kita dilahirkan ke muka bumi ini. Ya, dengan cara apa kita akan bermanfaat, berkiprah di masyarakat. Kalau misi saya contohnya misi Akbar Zainuddin, menyebarkan semangat manjada wajada pada para santri dan umat Islam di berbagai penjuru Indonesia dan dunia. Nah, misi saya itu. Agar apa? Agar santri lebih percaya diri, agar santri lebih bisa mengembangkan semua potensi yang mereka miliki. Nah, karena saya itu penulis, misi saya kira untuk misi pribadi sudah tercapai. Misi berikutnya adalah saya pengen melahirkan para penulis-penulis handal dari khususnya para pesantren. Karena saya juga pembicara publik, sama saya pengen juga melahirkan para pembicara publik yang handal di berbagai pesantren di Indonesia. Langkah kedua, temukan passion. Temukan sesuatu yang menggerakkan hidup kita. Passion itu adalah sesuatu yang kita sukai, dan kalau kita lakukan, hasilnya itu akan menjadi baik. Bukan hanya sekadar hobi, tapi terbukti bahwa ketika kita melakukan itu, hasilnya akan baik dan baik. Nah, passion itu kita harus temukan secepatnya. Mulai dari hobi deh. Lakukan berbagai hal, terus kemudian kira-kira yang paling kemudian kita sukai apa, lalu kemudian yang kita sukai dan kalau kita lakukan hasilnya bagus itu apa, sehingga kita tahu kayaknya passion saya di situ. Langkah ketiga itu adalah fokus pada kekuatan kita. Kalau kita hobi sesuatu, melakukan sesuatu, kita lakukan terus-menerus, biasanya itu akan menjadi kekuatan. Kalau kita punya kekurangan gimana Pak Akbar? Ya nggak apa-apa, biarlah itu menjadi sesuatu yang manusiawi. Kekuatan itu kuasai sampai benar-benar kita mahir. Langkah keempat, tentukan, tuliskan target kita. Target itu, impian, itu kita pikirkan, kita tuliskan, dan kita katakan. Nah, biasanya untuk para santri, saya buat 6 kriteria yang utama untuk kita menuliskan target. Yang pertama itu, cita-citamu mau jadi apa? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi ke depan, itu cita-cita ingin menjadi apa? Profesinya ingin menjadi apa? Yang kedua, mau lulus dengan nilai rata-rata berapa? Predikatnya apa? Sehingga kita itu selalu termotivasi untuk mencapai predikat itu. Yang ketiga, mau kuliah di mana? Kalau sudah tahu universitasnya, itu tuliskan. Tapi kalau belum tahu, bolehlah ditulis dulu untuk kotanya, negaranya. Tapi segera setelah itu, kalau sudah kelas 6 itu mesti cari tahu universitas yang paling pengen kita inginkan. Terus pergi kemana? Ke kota mana, ke negara mana, itu Yang nomor 4. Yang 5 itu pengen punya apa? Punya apa? Punya mobil, punya rumah, punya panti asuhan, punya pesantren. Dan yang ke-6, hafal 30 juz kapan? Hafal 30 juz kapan? Nah, setelah kita punya impian besar, langkah kelima itu kerja keras. Kerja keras itu menentukan keberhasilan kita. Sukses hanya bisa diraih dengan kesungguhan dan kerja keras. Nggak ada saya nemu orang yang malas-malas itu sukses.
pasti dia itu bekerja sangat keras untuk mencapai kesuksesan yang dimiliki. Totalitas, benar-benar penuh dedikasi. Ya, kalau dia bekerja itu benar-benar penuh kesungguhan. Nggak ada ceritanya itu nggak sungguh-sungguh, itu nggak ada. Karena penuh kesungguhan, penuh totalitas. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, insya Allah hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Sebesar usaha kita, sebesar itu pula hasil yang akan kita dapatkan. Langkah keenam adalah punya tekad yang kuat, determination, tahan banting, pantang menyerah, sabar terhadap apa yang sudah kita lakukan, lalu kemudian kita tahan banting. Sabari saja proses perjalanan kita, tidak selalu mulus, kadang belok kanan, kadang belok kiri, kadang naik, kadang turun. Nah, itu semua sudah seizin Allah itu. Kok aku diuji, Pak Akbar, gagal terus? Ya itu, sebelum kita sukses kita akan selalu diuji. Kalau kita lulus dari ujian itu, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi istiqomah, pantang menyerah, tahan banting, itulah yang akan membuat kita itu menjadi orang-orang yang kuat. Jadi kita gagal, bangkit lagi, ada kekuatan. Gagal lagi, bangkit lagi, ada kekuatan. Gagal lagi, bangkit lagi, ada kekuatan. Jadi kita semakin lama, kekuatan kita semakin hebat, kekuatan kita semakin besar, sehingga kalau ada tantangan berikutnya, kita akan lebih mudah. Itulah yang disebut sebagai naik kelas, itu sebenarnya itu. Kalau kita punya ujian, terus kemudian kita tetap berusaha dengan keras, nah, kita tambah kuat. Ada ujian lagi, tambah kuat lagi, tambah kuat lagi, tambah kuat lagi, begitu seterusnya. Dan terakhir adalah bangun komitmen, ya. Bangun komitmen. Komitmen untuk diri kita, komitmen untuk orang tua kita, komitmen untuk orang banyak. Insya Allah kita akan selalu semangat. Kalau kita belajar, kalau lagi nggak semangat, ingat orang tua, terutama ya, orang tua kita itu mengharapkan kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, itu yang akan membuat kita termotivasi. Tekadkan yang sangat kuat bahwa setelah ini kita jadi orang-orang yang punya pribadi baru, pribadi yang berbeda. Setelah ini kita akan melangkah dengan penuh keyakinan, karena kita punya target, dan kemudian kita akan bekerja keras mencapai target itu. Saya yakin pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Kita lihat sama-sama ya, keseruan adik-adik kelas 6, ini pembekalan tentang goal setting untuk kelas 6 di Pondok Pesantren Al-Amin, Perinduan, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Saya Akbar Zainuddin, motivator, penulis buku Manjada Wajada. Saya sedang ada di Perinduan, Sumeneb, Madura. Kita akan bersama-sama dengan siswa-siswi kelas akhir. Ya, kita akan membicarakan tentang goal setting, bagaimana mereka punya tujuan agar tidak bingung setelah keluar dari pondok.
bisa adik-adik sekalian ya. Mulai sekarang tekadkan untuk berubah lebih baik, punya cita-cita yang hebat, lalu kejar impian kalian, pasti bisa, pasti bisa. Demikian ya keseruan kita bersama adik-adik kelas 6 di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Madura. Kalau kita pengen berhasil, maka mulai sekarang kita harus punya target yang kuat, kita punya tujuan yang hebat, sehingga keluar dari pondok insya Allah kita sudah tahu jalannya, terus kita tidak lagi bingung mau kemana kita setelah selesai dari pondok. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda merasa bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Dan silakan saksikan juga video-video yang lainnya pada channel YouTube ini. Terima kasih. Mohon maaf, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.